Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Uktari Permata Salsabila, NIM 19270410006, kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang alat pengumpul ikan, mata kuliah Teknologi Penangkapan Ikan. Langsung saja kita akan membahas tentang definisi alat pengumpul ikan. Alat pengumpul ikan, lebih sering disebut rumpon, adalah benda berlabuh atau melayang yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Mereka telah digunakan selama ribuan tahun dalam berbagai bentuk. Alat pengumpul ikan adalah suatu struktur atau sementara yang bersifat permanen, semi permanen atau sementara, yang dibuat dari jenis material apapun dan dimanfaatkan untuk memikat atau mengumpulkan ikan. Alat penangkap ikan secara manual adalah suatu rakit yang mengapung bebas atau dijangkar atau di struktur lainnya yang didesain untuk menarik perhatian ikan. Efek utamanya adalah mengkonsentrasikan ikan agar lebih mudah menemukan dan menangkapnya. Rumpon tradisional berdasarkan pengalaman penangkapan ikan jangka panjang dibuat di tempat dengan bahan-bahan lokal dan digunakan di perairan pantai dangkal kedalaman 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis kecil dan umpan, misalnya payaus Filipina, kunjang Malaysia, rumpon Indonesia. Rumpon modern hasil dari teknologi dari bahan impor dapat ditambahkan hingga lebih dari 300 meter. Selanjutnya, tujuan utama rumpon. Yang pertama, meningkatkan laju tangkap dengan pengurangan biaya produksi. Yang kedua, mengurangi waktu untuk mencari gerombolan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penangkapan karena bertambahnya waktu yang tersedia untuk operasi penangkapan. Yang keempat, memudahkan operasi penangkapan ikan yang berkumpul di sekitar rumpon. Rumpon mengumpulkan ikan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ikan juga berkumpul di bawah batang kayu yang hanyut dan bahkan ikan paus. Dan peraturan tentang penangkapan ikan di sekitar rumpon seringkali berlaku untuk semua objek yang hanyut di dekat permukaan laut. Yang menarik ikan, berbagai jenis rumpon di daerah yang berbeda setelah waktu yang singkat menarik dan mengumpulkan ikan di sekitar struktur terlepas dari desainnya. Ikan terpesona dengan benda-benda mengembang. Mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup besar di sekitar objek seperti flotsam yang hanyut, rakit, ubur-ubur, dan rumput laut yang mengapung. Benda-benda tersebut nampaknya memberikan stimulus visual dalam kekosongan optik dan menawarkan beberapa perlindungan bagi ikan remaja dari pemangsa. Pengumpulan ikan remaja pada gilirannya menarik ikan predator yang lebih besar. Selanjutnya, tipe rumpon. Dua kategori utama rumpon dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, artisanal dan industri. Rumpon sederhana atau lanjutan dibiarkan hanyut di perairan dalam untuk membantu armada lepas pantai. Artisanal dan industri menangkap ikan pelagis besar, terutama tuna. Ratusan jenis rumpon hanyut tradisional yang sederhana digunakan oleh setiap pukat cincin tuna modern besar yang beroperasi di daerah tertentu. Sebelum rumpon, pukat cincin komersial digunakan untuk menargetkan agregasi burung dan lumba-lumba yang terlihat di permukaan, yang merupakan sinyal yang dapat diandalkan dari keberadaan sekolah tuna di bawah. Permintaan akan tuna yang aman untuk lumba-lumba adalah kekuatan pendorong untuk rumpon. Rumpon artisanal lebih kecil dan digunakan untuk nelayan subsisten, artisanal, dan rekreasi. Rumpon industri adalah struktur besar dan mungkin melayang atau berlabuh. Para nelayan menggunakan alat tangkap Purseine, long line atau pole and line dan melayani perusahaan perikanan untuk mendukung kapal skala industri. Rumpon industri meningkatkan tingkat tangkapan pukat cincin dan kapal pole and line yang menargetkan gerombolan besar tuna. Ini biasanya rakit hanyut dengan suara elektronik sehingga perahu nelayan dapat menemukan rumpon dan terkadang peralatan sonar yang menunjukkan jumlah ikan di bawahnya.
Adapun tipe-tipe rumpon, yang pertama artisanal. Artisanal memiliki keuntungan. Yang pertama, ketahanan pangan, yang kedua, efisiensi kapal, yang ketiga, pengelolaan sumber daya pesisir, yang keempat, adaptasi perubahan iklim, yang kelima, pariwisata, yang keenam, keselamatan di laut. Adapun kekurangan dari artisanal, yang pertama, umur pendek, yang kedua, konflik pengguna, yang ketiga, keterbatasan anggaran. Adapun tipe-tipe rumpon yang kedua yaitu industri, di mana memiliki keuntungan. Yang pertama, ketahanan pangan, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, pembangunan dalam negeri, yang keempat, distribusi, usaha dan lisensi hasil tangkapan sampingan. Dan adapun kekurangannya, yang pertama, peningkatan tangkapan tuna mata besar meski tidak dapat sasaran. Yang kedua, tangkapan ikan tunanya ukuran kecil. Selanjutnya, diagram jenis alat pengumpulan ikan yang digunakan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan gambar A, rakit yang disebut payau digunakan oleh nelayan tuna di pulau-pulau tertentu di Filipina. Berdasarkan gambar B, rakit bambu yang disebut sugegi digunakan di Jepang untuk memancing ikan lumba-lumba. Berdasarkan gambar C, alat pengumpul ikan yang disebut kapser digunakan di lepas kepulauan Ballarat, Laut Mediterania Timur. Dan berdasarkan gambar D, kanisi dibuat dari botol plastik dan daun lontar yang digunakan oleh nelayan Sisilia, Italia. Berdasarkan gambar E dan F, perangkat agregasi ikan berlabuh yang digunakan di perairan Hawaii. Rakit yang terbuat dari papan kayu diisi dengan busa poliuretan dan jaring nilon tergantung di belakangnya, dan rumpon yang terbuat dengan drum minyak baja galon diisi dengan busa poliuretan dalam rangka besi dan tirai yang terbuat dari polipropilena. Kedua, rumpon memiliki reflektor kadar lampu peringatan navigasi. Selanjutnya, studi tentang penangkapan ikan rumpon menunjukkan bahwa kerentanan terhadap penangkapan ikan rumpon bervariasi dengan ukuran dan usia spesies, dan rumpon berkontribusi berkelanjutan terhadap risiko penangkapan berlebih, dan seperti yang disarankan sebelumnya, penangkapan ikan rumpon mengambil tingkat yang signifikan dengan tangkapan sampingan. Sisi positifnya, rumpon dapat menjebak tuna di daerah yang tidak produktif. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi